Jadi gini, total saya mengeluarkan biaya untuk magang di Jepang itu sebesar 35 juta. 35 juta. Nah, di 35 juta itu awal setelah lulus interview, saya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman dimanapun berada. Balik lagi bersama saya, Bon Kimochi. Oke, kali ini saya akan berbagi seputar biaya ya, biaya keberangkatan magang kerja di Jepang. Di video saya sebelumnya, saya sudah sempat berbagi atau bercerita sedikit tentang proses saya, proses perekrutan sampai interview sampai belajar. Di sini saya berbagi informasi tentang biaya ya. Jadi berapa sih biaya saya untuk berangkat ke Jepang? Nah, di sini saya akan kupas semuanya. Nah, di sini sudah ada ya kayak dokumen saya waktu lulus dari interview kemarin. Sebenarnya dapat di PDF ya bentuknya. Cuman kemarin kebetulan pas saya ke kantor, ke LPK, saya di print seperti ini. Nah, ini lulus wawancara. Di sini ada tanggalnya, tanggal 22 Juni 2020 untuk mengikuti program pemagangan ke Jepang selama 3 tahun. 3 tahun sih. Ini kan surat kelulusannya. Di sini ada gambaran saya, istilahnya biaya saya semua, administrasi. Jadi sini udah ada nih tanda tangan orang tua, terus tanda tangan saya sendiri, terus ada kayak gaji juga, estimasi gaji, terus tempat tinggal, dan informasi jam kerja saya juga di pabrik. Jadi kayak CV saya juga ada di sini. Di video kemarin saya sudah sempat berbagi informasi perekrutan magang kerja di Jepang. Nah, sekarang saya akan berbagi informasi. Kalaupun teman-teman ada yang mau tanya, silakan tanya, tulis saja di kolom komentar di bawah, atau bisa langsung DM saya di Instagram. Nanti saya kasih link Instagram saya di kolom deskripsi. Teman-teman bisa tanya di sana, dan saya akan senang hati membantu menginformasikan berapa biayanya, apa saja persyaratannya, semua. Nanti apapun teman-teman tanya, saya pasti bakal share buat teman-teman semua. Jadi gini, total saya mengeluarkan biaya untuk magang di Jepang itu sebesar 35 juta. 35 juta. Nah, di 35 juta itu awal setelah lulus interview, saya bayar dulu 5 juta. Itu untuk pengurusan paspor, medek. Nah, di medek itu teman-teman pasti tahu kan ya, medical check up. Jadi seperti apa? Mungkin saya seumur-umur kerja baru berapa ya? 2 kali saya medek. Yang pertama saya kerja di bandara, itu saya kena medek sekali. Tapi ya medeknya kayaknya lebih lengkap ini sih yang magang ke Jepang ya. Karena di sini medeknya, coba saya lihat dulu di handphone, semoga masih ada sih fotonya ya. Saya lulus interview itu kan di tanggal 22 Juni 2020. Dan surat kelulusan ini keluarnya itu tanggal 23. Dan saya dapat medical check up itu di tanggal 26 Juni 2020. Medical check up saya itu bertempat di Bali, di Denpasar. Ini saya tunjukin coba di kamera ya. Kelihatan nggak? Nih.
Jadi jenis pemeriksaannya itu meliputi cek darah lengkap tanpa lab gitu. Nah, ini saya nggak ngerti nih. Wah, cek darah emang saya dapat cek darah. Habis itu yang kedua itu ada torak CR, CDTR. Nah ini yang mana ya? Saya lupa juga nih. Pokoknya dikasih kayak kertas. Jadi yang udah saya datengin dokternya itu dicentang, ditandatanganin sama dokter yang bersangkutan. Terus udah selesai pindah ke dokter yang lain. Ya pemeriksaan gigi. Setelah saya udah diperiksa gigi tidak ada masalah, tanda tangan, oke. Diambillah barcode-nya itu. Terus masuk ke pemeriksaan fisik dokter umum. Setelah dokter umum masuk ke, ini bahasa dokter soalnya nih, HBsAg ICT. Nah ini nggak tahu nih pemeriksaan apa nih sebenarnya, saya lupa. Habis itu ya pokoknya udah masuk sana, tanda tangan, barcode diambil, lanjut lagi gitu. Habis itu masuk ke ruang elektrokardiogram. Pusat namanya elektrokardiogram. Elektrokardiogram itu apa yang, pokoknya saya sempat masuk tuh dikasih gel di badan, tapi baju dilepas ya, itu ditempelin kayak kabel gitu dah. Apa itu? Mungkin ya, saya juga kurang tahu. Habis itu urin lengkap, oke, tes urin. Nah ini ada glukosa darah itu. Habis itu nih apa lagi nih? S titik G titik O titik T. Nah kalau dibilang segot gitu, segot gitu. Nggak tahu nih apa nih sebenarnya ya tesnya nih. Saya lupa karena banyak nih. Terus ada SGPT. Nah itu nggak tahu tuh apa singkatannya. Dan yang terakhir tulisannya nih, fases lengkap. Jadi kotoran cuy. Di kotoranmu itu diperiksa juga. Entah diperiksa gimana meriksanya saya juga nggak tahu, saya nggak ngebayangin ya. Pokoknya disuruh pup, habis itu ditaruh di tempat gitu, disetor langsung ke sana. Setelah selesai medek itu kan nunggu hasilnya keluar, dibilang 2 hari. Nah 2 hari, tapi bukan saya yang ngambil, tapi hasil medek itu diserahkan ke LPK. Nah pihak LPK saya tanya, untuk hasil medek saya boleh nggak tahu apa hasilnya? Biasanya kan kalau di perusahaan-perusahaan kayak di tempat kerja saya dulu, hasil medek itu saya nggak dikasih tahu. Jadi udah keluar hasil medeknya dan dikirim ke perusahaan, saya tanya nggak boleh, itu karena punya perusahaan gitu. Wah ya udahlah gitu, saya juga nanti nggak mau berurusan panjang ya, akhirnya ya udah. Nah kebetulan yang di LPK ini sempat menginformasikan kalau hasil medek itu boleh, nanti jika kalian perlu boleh difotokopi. Yang asli katanya sih mau dikirim ke Jepang. Habis itu medek sudah, tinggal nunggu pelajaran. Nah pelajaran mulai itu sebelumnya harus melunasi dulu pembayarannya. Yang pertama kan tadi 5 juta. 5 juta itu buat paspor, terus medek. Nah untuk paspor kan teman-teman pasti udah pada tahu ya pengurusannya gimana di imigrasi. Total 35 juta itu meliputi ada pendaftaran, terus pendidikan bahasa Jepang, tes kesehatan, pendaftaran dokumen ke lembaga dalam negeri, habis itu pembuatan visa, dan yang terakhir transportasi. Jadi tiket pesawat lah ya dibilang, tiket pesawat saya berangkat tuh. Dan itu waktu pengurusan paspor juga itu didampingi dari pihak LPK. Jadi kan kita udah nggak perlu bayar lagi di sana karena udah 5 juta itu yang pertama untuk biaya paspor dan biaya medek. Nah setelah paspor dan medek itu udah selesai, tinggal 30 jutanya disuruh bayar. Sombong amat. Keadaan lagi gerubuk nih, gerubuk tau kan gerubuk ya, gerubuk tuh kayak
lagi ada penyakit gitu, dibilang kayak COVID ini kan. Sebelum masuk kelas, tanggal 16 Juli saya kelas, itu uang yang 30 juta sudah harus lunas. Jadi pembayarannya di depan cuy. Saya sebenarnya pengennya ya untuk pembayaran kalau dapet itu setelah kerja potong gaji gitu loh. Pengennya sih seperti itu. Jadi kan lebih ringan beban kita ya. Jadi nggak mikirin aduh berapa sih harus keluar uang lagi nih. Kenapa harus di saat kayak gini kita harus ngeluarin uang banyak gitu. Kadang mikirnya di situ gitu. Karena saya nggak nemuin yang sistem potong gaji. Dulu sih sempat saya dengar-dengar ada yang seperti itu. Dan sekarang saya sudah belajar hampir selesai. Itu kan Juli, 16 Juli. Sekarang ini tanggal 31 Oktober. Saya dengar belajar sampai di tanggal 15 November. Jadi total belajar itu sekitar 4 bulan. Estimasi keberangkatan itu di bulan akhir. Bulan akhir maksudnya di akhir tahun gitu loh. Di akhir tahun ini dan di awal bulan tahun depan. Nah, itu masih estimasi, tapi belum tahu pastinya kapan. Pengurusan visa ini gimana ya nanti? Itu ngurus sendiri atau dibantu mengurus dari pihak LPK? Saya juga kurang tahu karena saya belum pernah belum pernah buat visa. Jadi ya harap maklum, nanti saya akan continue lagi videonya karena ini berkelanjutan terus gitu, dari video awal, video kedua, video ketiga dan seterusnya pasti berkelanjutan. Karena saya buat video ini bermaksud untuk berbagi informasi bagaimana sih proses magang kerja di Jepang. Untuk teman-teman jangan lupa di-share, di-like, di-subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari saya. Jadi buat teman-teman mohon bantuannya agar channel ini berkembang dan saya semakin semangat bikin video. Jadi jangan lupa ya, harus di-subscribe. Ingat, di-subscribe. Bahasa gaulnya disubrek, oke? Oke, saya Bon Kimochi, pamit undur diri dulu. Tunggu di next video. Bye-bye.